Alkisah, terdapat sebuah negeri yang subur nan elok bernama Negeri Dewata. Negeri yang selalu memancarkan keindahannya bak surga ini dahulu hanyalah tanah tandus dan kering. Panen sangat sulit dan banyak rakyat kelaparan. Lalu Yang Widi memberikan anugerahnya dengan menurunkan bagian kecil dari kayangan ke dunia. Karena itulah negeri ini bernama Negeri Dewata, yang berarti pemberian para dewa. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, pagi. Mau kemana pagi-pagi gini, Ge? Biasa, Mbok, mau nganter kue ke depan. Semangat banget, Ge. Katanya nanti kalau rajin kayak gini nanti bisa dapet suami tampan loh. Kalau masalah jodoh sih sudah saya serahkan kepada Yang Widi, Mbok. Tapi masa kamu gak tertarik sih sama siapapun cowok yang ada di sini? Ih, anak saya masih bujangan loh. Aja. Soalnya ibu tuh lagi nyari jodoh buat kamu. Namanya juga masih remaja, Bu. Masih suka malu-malu. Duh, jadi ingat waktu saya masih muda. Ibu-ibu, lihat ada Resika siapa? Wah, iya benar sekali. Sudah lama aku tidak melihatnya. Apa ya yang sedang beliau lakukan di sini? Pengawalnya masih setia ya, dia masih menemani Resi sampai saat ini. Kalau saja pengawalnya tidak ada, mungkin aku bisa melihatnya dari dekat. Kamu bisa saja. Om Swastiastu, Resika Tolong siapa? jangan mendekat, nak. Baik. Sudah, tidak apa. Lagi pula, tidak kerap mereka bertemu dengan saya. Baik, maafkan hamba Tuhan. Apakah kita bisa melanjutkan perjalanan? Setiap hari sang resi menyapa rakyat. Karena sudah seyogyanya sebagai seorang resi yang bijaksana, ia memberikan teladan yang baik serta mengayomi para rakyat. Di dalam kediamannya, tinggallah dua orang putri dari Resi Kasyapa yang begitu dikasihinya. Yang lebih tua bernama Kadru dan adiknya bernama Winata. Kedua-duanya berparas elok bagai apsari, serta telah bersuami. Namun belum ada yang dikaruniai putra sebab kedua putri Resi Kasyapa telah mandul dan tidak bisa lagi memiliki anak. Dayang Amerta, tolong panggilkan kedua putriku. Baik, Tuan. Iya, Yanda. Ada apa memanggil kami berdua? Apa kami telah berbuat kesalahan sehingga engkau memanggil kami? Tidak apa-apa, Ndu. Ada hal yang ingin ayah beritahu kepada kalian. Hal apakah itu, Ayahanda? Aku terpikir untuk berkelana seorang diri ke tempat yang jauh dari sini di mana tak seorang pun mengenali ayah. Apa Ayahanda serius? Ya, wahai putriku, ayah ingin mencari ketentraman jiwa. Bagaimana kalau kami sebagai menantumu ikut bersamamu, Ayahanda? Apakah Ayahanda perlu didampingi oleh para pengawal? Tidak perlu, wahai menantuku. Aku bisa berkelana seorang diri. Tapi, Ayahanda adalah orang paling penting bagi negeri ini. Mengapa Ayahanda tidak mau dikawal? Bagaimana bila sesuatu yang buruk menimpa ayah? Tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Ayah percaya, Dewa selalu melindungi hamba-hambanya. Tapi, bukankah kehidupan Ayahanda sepertinya aja sudah baik? Ayahanda selalu dikelilingi oleh para pengawal dan para dayang yang selalu membantu ayah. Sudah sangat lama sejak ayah pergi tanpa dikawal. Terakhir kali saat ayah berjalan bersama ibu kalian. Tidak perlu mengkhawatirkan ayah. Dan kalian para menantuku, ayah amanatkan kepada kalian. Jagalah kedua putriku selagi aku pergi. Kasihilah mereka sebagaimana aku mengasihinya. Nggih, Ayahanda. Kami akan selalu menjaga kedua putrimu. Kalau begitu, ayah bersiap-siap terlebih dahulu. Baiklah kalau itu permintaan ayah, kami sebagai putri ayah hanya bisa menuruti keinginan ayah. Baik Ayahanda, semoga Dewa selalu senantiasa melindungi ayah. Kabar bahwa sang resi akan bepergian jauh tentu membuat seisi Wisma bertanya-tanya.
Pengawal, Iya Tuan. wahai pengawalku, aku akan memulai perjalanan selama beberapa hari. Tidak perlulah kalian mengawalku. Jagalah kedua putriku selagi aku pergi. Siap Tuan, akan kami siapkan segala keperluan Tuan untuk perjalanan nanti. Sekonyong-konyong, Resi Kasyapa melihat sesuatu yang ia sangka mustahil untuk dijumpai. Di tepi sungai, di bawah sebuah pohon yang sangat besar dan rimbun, berdiri seekor kuda Asmaradanta bersayap nan gagah perkasa. Wahai manusia, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah engkau seorang suci yang tersohor di dunia ini? Ada apa gerangan di sini? Demi dewa, bukankah kau seekor kuda suci milik Dewa Indra yang sangat agung itu? Apa yang kau lakukan di dunia ini? Dewa memutuskan untuk menurunkanku di dunia ini untuk menemuimu. Menemuiku? Ada apakah gerangan? Dewa akan mengabulkan semua permintaanmu. Permintaanku? Dewa kerap kali menceritakan perbuatan baikmu di dunia ini. Katakanlah kemauanmu, wahai Resi. Akan kusampaikan kepada Dewa. Wahai Tuan, hamba memiliki 2 orang putri, dan mereka sudah bersuami. Namun, sampai kini, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Hamba tetap percaya kepada Dewa, dan terus berdoa bahwa suatu keajaiban pasti akan terjadi. Wahai manusia, sungguh mulia sekali perbuatanmu di dunia ini. Dewa telah mengabulkan permintaanmu. Pergilah ke Gua Garba. Angin akan memandumu ke sana. Di sana akan ada 2 buah telur, dan berikanlah kepada 2 putrimu dan menantumu. Dan berbuatlah adil. Semoga Dewa memberkatimu. Terima kasih Tuan. Hingga tiba Pengawal, tolong panggilkan kedua putriku dan para menantuku. Suruh mereka menghadapku. Anda sudah kembali Tuan. Iya, saya sudah kembali. Jadi tolong cepat panggilkan kedua putriku dan para suaminya itu untuk menghadapku di taman. Baik Tuan. Ayahanda, aku sangat merindukanmu. Kenapa kau berpergian sangat lama? Kita semua khawatir dengan keadaanmu, Ayah. Iya Yanda, kami takut kalau ayah mengalami kejadian tidak menyenangkan di sana. Tidak apa-apa wahai putriku, ayah baik-baik saja. Sebenarnya ayah ingin membicarakan sesuatu kepada kalian semua. Bicara perihal apa ya Anda? Ada hal yang harus ayah berikan kepada kalian semua. Sesuatu yang akan membuat kalian semua terperanjat. Apa yang Ayahanda maksud dari pembicaraan ini? Maaf Anda menilai, tapi sepertinya tidak enak jika berbicara di sini. Sebaiknya kita masuk dan biarkan Ayahanda beristirahat sejenak. Baik, mari kita masuk ke dalam. Selamat datang kembali, Tuan. Jadi, apa yang ingin kau katakan, Ayahanda? Begini, di perjalanan tadi ayah bertemu dengan kuda Ucai Serawa. Apa yang kau maksud dengan kuda Ucai, Ayahanda? Iya ya Anda juga belum tahu kuda Ucai itu seperti apa. Baik anak-anakku, akan ayah ceritakan. Kuda Ucai Serawa merupakan kuda suci milik Dewa Indra Nan Agung. Kuda Ucai mengatakan bahwa ia diutus oleh Dewa untuk menemui ayah. Dewa akan mengabulkan permintaan ayah untuk membalas budi semua perbuatan baik yang telah ayah perbuat. Akhirnya, ayah bercerita tentang keadaan kalian berdua. Ayah sedih, sampai saat ini kalian belum juga dikaruniai seorang anak. Kuda Ucai pun menyampaikan cerita ayah kepada Dewa. Ternyata, Dewa mendengarkan cerita ayah dan menganugerahkan kita 2 buah telur ini. Ayah amanatkan 2 buah telur ini kepada kalian. Jaga dan rawatlah dengan penuh kasih sayang seperti kalian merawat anak kalian sendiri. Wujud apapun yang akan keluar dari telur ini, kalian harus terimanya dengan suka hati. Tidak perlu iri dan hidup rukunlah satu sama lain. Ayah, mengapa engkau sampai melakukan ini? Kami sangat berterima kasih kepadamu, wahai Ayahanda. Tidak ada balasan yang kami dapat untuk membalas kebaikanmu. Apa yang Abirama katakan itu benar Ayahanda. Kami akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak kami kelak. Terima kasih atas kebaikanmu, Ayah. Terima kasih, Dewa. Dengan menyerahkan kedua telur pemberian para dewa ke tangan putri dan menantunya, Resi Kasyapa berharap hal ini dapat menjadi benih kebahagiaan mereka kelak.
Bagaimana Kakanda? Apakah telur ini sudah menetas? Ya belum Adinda. Nanti kalau sudah waktunya telur itu akan menetas sendiri. Oh begitu. Tapi aku tidak sabar melihatnya. Sabar sayang, telur itu pasti akan menetas kok. Adinda, aku tidak sabar melihat anak kita menetas nanti. Ia akan menjadi seperti apa ya? Iya Kakanda. Aku sangat senang jika anak kita lahir ke dunia ini. Kira-kira jadi apa ya? Apakah seekor naga atau seekor burung? Apapun itu, kita harus selalu menyayanginya, Dinda. Aku tidak sabar melihat telur kita menetas. Jika telur ini sudah menetas, aku akan menjaganya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita harus selalu merawatnya hingga ia besar nanti, ya Dinda. Selang beberapa purnama, kedua telur milik para putri Resi Kasyapa bertambah besar hingga akhirnya menetas. Sebutir telur yang dirawat Winata dan Abhirama menetaskan seekor burung Garuda. Dan sebutir telur yang dirawat oleh Kadru dan Sadewa menetaskan 9 ekor naga. Melihat adiknya yang hanya dikaruniai oleh dewa seekor burung, Kadru menjadi besar kepala atas apa yang didapatkannya. Apa-apaan ini? Telur yang kalian jaga dengan susah payah malah melahirkan seekor burung yang kecil. Lihatlah anak-anakku. Saat mereka besar nanti, mereka akan menjadi naga-naga yang kuat dan perkasa. Benar istriku. Aku yakin burung itu tidak akan sanggup untuk hidup berlama-lama di dunia ini. Bagaimana tidak? Ia karena dirinya adalah seekor burung yang lemah. Apapun katamu itu aku nggak peduli. Aku akan tetap menyayanginya. Jangan hiraukan dia Dinda. Kita akan merawat Garuda hingga ia menjadi elang yang sangat kuat, bahkan dewa pun mengakui kehebatannya. Kini anak-anak Kadru dan Winata telah bertambah besar. Lalu di suatu hari yang cerah, berkumpullah para naga dan Garuda di taman untuk bermain seperti biasa. Hei saudaraku, bukankah sudah lama kita tidak makan kapibara? Ayo kita pergi mencarinya. Wah, itu ide yang bagus. Iya, itu adalah makanan yang sangat lezat. Ih, menjijikan. Kenapa kita tidak makan babi hutan saja? Sungguh, aku tidak akan ikut dengan kalian. Babi hutan yang disediakan oleh Ibu Kadru jauh lebih indah dibandingkan kapibara yang jorok itu. Sudah, kalau tidak mau ikut. Ayo saudaraku, aku dengar mereka berkumpul di hutan Jambuan. Hei, kau yakin hewan pengerat itu ada di sana? Iya, aku yakin mereka berkumpul di sana. Baiklah kalau begitu, ayo. Tunggu. Kalian mau ke hutan Japuhan? Bukannya itu sangat jauh dari sini? Kurasa Ibu Kadru tidak akan mengizinkan kalian. Siapa yang suruh burung mama ini bicara, hah? Kau ini kan iri kan karena tidak bisa terbang seperti kami? Hah, kau gunakan untuk apa sayapmu itu? Kau ini serius hadiah dari dewa? Sudahlah, hiraukan saja dia. Hei, kau yakin tidak ingin ikut bersama kami? Sudahlah, aku tidak mau ikut. Lebih baik aku tiduran saja di rumah dan menikmati cahaya matahari ini. Ayo. Garuda termenung sendirian. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Maka ia pergi menemui sang ibunda. Ibu, boleh aku bicara sebentar? Belakangan ini ada yang mengganggu pikiranku. Tentu saja anakku. Ada apa? Dulu ibu pernah bilang, aku dan sepupuku adalah hadiah dari para dewa. Namun, kenapa aku berbeda dengan mereka? Kenapa kau bertanya seperti itu? Entahlah bu, hanya saja aku ini sangat lemah dibanding mereka. Aku pun tak bisa terbang dengan sayapku ini. Anakku, segala hal yang telah diciptakan oleh para dewa pasti ada alasannya. Begitu juga dirimu. Para naga itu bisa aja terbang bebas kemanapun mereka pergi. Tapi di balik itu mereka juga memiliki kekurangan loh. Apa? Naga punya kekurangan? Terdengar mustahil. Mereka tidak memiliki penglihatan yang sangat tajam seperti yang kau miliki, wahai anakku. Sungguh? Apa benar ibu? Tentu saja Garuda. Maka dari itu, kamu harus janji ya kepada ibu. Jangan berkecil hati lagi dan belajar bersyukur atas segala apa yang dewa telah berikan kepadamu. Janji? Baik ibu, Garuda janji. Burung curik berkicau-kicau tanda matahari akan terbenam. Tetapi para naga jantan belum juga pulang berburu dari hutan. Wahai saudariku, sepertinya aku belum melihat saudara laki-laki kita kembali dari hutan. Benar juga ya, bahkan langit sudah mulai gelap, tapi batang hidungnya belum juga terlihat sampai sekarang. Hei kau, apa kau melihat saudara laki-lakimu yang tadi ke hutan?
Mana aku tahu, aku saja tidak ikut serta ke sana. Jangan-jangan mereka tersesat. Benar saja, tapi bisa juga mereka tersesat. Sebelumnya mereka belum pernah ke hutan campuhan kan? Aduh, bagaimana ini? Jika ayah dan ibu tahu, bisa habis kita. Bagaimana kalau kita meminta pertolongan Garuda saja? Dia kan elang, penglihatannya juga tajam. Kau sudah gila. Tadi siang kita baru saja mencela Garuda, dan sekarang kita minta bantuannya. Mau taruh di mana muka kita ini? Bagaimana kalau kita pura-pura minta maaf saja kepadanya? Dan dengan begitu, kita bisa manfaatkan penglihatannya itu. Ide yang bagus. Lebih baik kita minta tolong ke Garuda daripada kita melaporkannya ke ayah dan ibu. Sepanjang urusannya nanti. Garuda, kami benar-benar minta maaf atas perlakuan kami siang tadi. Kami benar-benar khilaf. Tidak apa, wahai saudaraku. Sesungguhnya aku sudah maafkan kalian. Kalau begitu, Garuda, bisakah kami minta pertolonganmu? Minta tolong untuk apa? Aku siap membantu. Karena kalau begitu, para naga laki-laki tersesat di hutan campuhan. Sedangkan ini sudah malam, penglihatan kami tidak sebaik dirimu. Apakah kamu membantu kami? Benar juga apa yang ibu katakan. Kalau kau bersedia, kami dengan senang hati memberikan tunggangan untukmu. Baiklah, akan kuturuti permintaan kalian. Wah, terima kasih Garuda. Kalau gitu, ayo kita berangkat. Ayo. Mendengar percakapan para pemburu yang telah menculik para naga, Garuda terkejut. Ia takut para saudara naganya akan dibunuh. Permisi, apa ada orang di dalam? Aku belum pernah makan daging naga sebelumnya. Apa kau pernah? Aku juga belum pernah. Apa rasanya seperti daging hutan, domba, atau mungkin sapi? Entahlah, aku hanya ingin memakannya. Hei, manusia jalan, lepaskan kami. Ya, Uyut. Sakit sekali. Awas saja kalau kita sudah dewasa nanti. Akan kukoyakkan seluruh tubuh kalian yang berlemak itu. Diam kau anggap di sana. Ternyata bukan badanmu saja, tapi bisa menjadi sangat lancang. Kalau saja ibu kami tahu, kau pasti sudah mati brengsek. Allah, jangan banyak omong kau. Aku udah takut dengan ibumu. Hei Wayan, tapi bagaimana kalau ibunya sampai datang? Apa kau bisa membayangkan betapa besar wujud ibunya? Ini namanya bunuh diri. Biar saja ibunya itu datang. Aku akan membunuhnya dan menjadi pemburu terhebat di negeri ini. Aku tahu. Psst, kalian berdua, kemarilah. Ada apa? Ada apa kau memanggil kami? Aku menemukan saudara kalian di dalam. Mereka diikat dan akan disantap oleh seorang pemburu. Ya Dewa, bagaimana ini? Garuda, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita saling merangkul dan aku yang di tengah? Jadi kita akan terlihat seperti seekor naga yang besar. Maksudmu, kita akan menyamar? Iya, kita akan menyamar. Tunggu, apa mereka akan percaya? Aku tak yakin, tapi ada pilihan lain. Jadi cepatlah, ayolah. Ayo kita jalan. Hei, marilah. Demi dewa, seharusnya kita makan babi hutan saja malam ini. Tenanglah, aku yang akan menghadapinya. Aku akan membalas dendam kedua orang tua kita. Apa kau yakin? Kita masih bisa lari. Aku tidak akan lari lagi, Somya. Akan kukorbankan jiwaku ini untuk membalas binatang jalang itu. Hei, tunggu sebentar. Kau sama seperti naga yang kau tangkap. Benar kan, Somya? Wah. Tapi juga kalian. Bagaimana kalau kita tangkap naga ini saja dan kita bunuh mereka semua? Ide bagus saudariku. Ayo kalian. Kau.
Maka tatkala Garuda dan para naga berhasil melepaskan diri dari jeratan para pemburu, mereka segera kembali. Demi dewa, di mana saja kalian hingga larut malam seperti ini? Kenapa saudara kalian terluka? Jawab ibu. Hei, tenanglah Kadru, mereka baru saja sampai. Apa? Tenang katamu. Lihatlah, bulan sudah tepat di atas kepala kita dan mereka baru saja kembali. Lebih baik kecilkan suaramu itu, ini sudah malam. Kau tidak perlu mendorong. Sudah, kalian jangan bertengkar. Biarkan mereka istirahat dulu. Ya Dewa, apa kau tidak apa-apa Garuda? Ibu sangat khawatir. Aku tak apa-apa, Bu. Baru saja aku menyelamatkan saudara-saudaraku dari seorang pemburu. Mereka terjebak di hutan jangkauan. Apa? Apa yang kalian pikirkan hingga mereka seperti itu? Yang dia katakan tidak benar, Bu. Dia yang mengajak kami ke sana. Kami hanya memberinya saja. Betul, Ibu. Ini semua salah Garuda karena dialah yang bikin saudari kita terluka seperti ini. Garuda, apa yang mereka katakan itu benar? Tidak benar, Bu. Aku bersumpah, demi dewa ini bukan salahku. Diam kamu. Kamu melakukan ini karena kamu iri pada saudara-saudaramu, kan? Apa? Tidak. Aku... sudahlah. Kalian selalu saja menyalahkanku. Garuda! Dia menyadari kesalahannya. Mulut besarmu itu bisa saja aku pelintir. Kau pikir aku takut? Kau? Sudah. Datang saja mereka. Ayo cepat, kembali ke kandang kalian. Baik, Garuda. Kenallah kepadaku, aku rela menuntut di depan Amirama dan Minata. Sudah aku bilang, aku akan lakukan apapun demi ini. Ini semua salahku. Bagaimana kalau kita tidur sekarang? Baiklah. Garuda, tunggu. Di mana Garuda? Garuda! Aduh, sepertinya aku terlalu emosi. Sampai-sampai aku bisa di tempat seperti ini. Wah, andai saja tempat tinggalku seperti ini. Hai kau. Aku tuh? Iya, kau. Kau ini tersesat bukan? Kurasa begitu Tuan. Apa Tuan penghuni di sini? Ya, inilah rumahku. Sungguh, Tuan sangat beruntung jika tinggal di sini. Jadi apa yang bawamu ke sini, wahai elang kecil? Aku sedang kesal dengan saudara dan saudariku. Mereka selalu saja mengkambing hitamkanku. Tak peduli hal apapun yang kulakukan, tetap saja aku selalu salah di mata mereka. Karena itulah aku kabur dari rumah. Sampai-sampai aku tiba di sini. Wahai elang, apakah kau tahu? Aku ini sama sepertimu. Sungguh? Apakah Tuan juga seekor elang? Tidak, bukan seperti itu maksudku. Begini, kau tahu Dewa Wisnu bukan? Tentu saja aku tahu. Dia adalah dewa pelindung. Karena dialah kita semua aman dari bahaya. Apakah kau selalu berdoa kepadanya? Tentu saja. Dia dewa kita bukan? Namun apakah kau mengenal Dewa Indra? Dewa Indra? Kalau tidak salah, dia adalah dewa cuaca dan raja kayangan. Tidak banyak makhluk sepertimu, wahai elang. Apa maksudmu, Tuan? Begini, di saat rakyat mendapatkan kemakmuran, keamanan, mereka selalu berterima kasih kepada Dewa Wisnu. Namun ketika mereka mendapatkan bencana alam, mereka selalu bertanya kepadaku, kenapa Dewa Indra memberikan cobaan seperti ini? Jadi, Tuan adalah Dewa Indra, dan tempat ini adalah kayangan. Kau benar sekali, Elang. Jadi, meskipun rakyat jarang mendoakanku, aku tak pernah marah kepada mereka. Begitupun kau dengan saudaramu, wahai Elang. Jadi, apa yang harus kulakukan? Berhentilah menyalahkan keadaan dan berfokuslah untuk memperbaiki diri untuk lebih baik. Apakah kau sudah paham? Hamba sudah paham, Tuan. Jadi, hamba berterima kasih kepada Tuan. Ya, jika kau sudah paham, pulanglah. Akan kubukakan jalannya untukmu, seperti aku membukakan jalanmu ke sini. Baik, Tuan. Hamba pergi dulu ya. Terima kasih.
Kapan ya terakhir kali ada makhluk yang berterima kasih kepadaku? Setelah mendapati perjalanan yang mengagumkan tadi, Garuda pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Garuda menyesal karena sudah membuat ibunya menangis. Ibu, maafkan aku. Aku pantas dikutuk olehmu. Maafkan aku telah membuatmu nangis. Tidak apa-apa anakku. Ibu hanya khawatir kamu kenapa-napa. Syukurlah kamu sudah di sini sekarang. Ayah, maafkan aku ayah. Maaf telah membuatmu khawatir. Tidak apa wahai anakku. Ayo, lebih baik kita beristirahat. Beberapa bulan pun berlalu. Heh, kalian ini kenapa sih berantem terus? Semua kalian rebutin. Kapan kalian mau berubah? Di sisi lain, Winata dan Abirama begitu tentram membesarkan anak sepatawayang mereka. Garuda adalah anak yang patuh. Ia senantiasa menuruti perkataan orang tuanya. Biar kamu sehat. Diam-diam Kadru merasa iri hati. Ia tidak terima akan kehidupan Winata yang terlihat jauh lebih mudah dibanding kehidupan dirinya. Padahal dahulu nasib mereka sama saja. Sepertinya aku harus mencari cara agar rencanaku berjalan dengan lancar. Dan aku harus membuat Winata merasakan hal yang sama denganku. Alinda. Iya, Nona. Apa kamu tahu di mana ayahku berada? Tuan sedang berada di taman, Nona. Baiklah, tolong antarkan aku kepadanya. Baik, Nona. Silakan, Nona. Ayanda, bolehkah aku berbicara dengan sebentar? Boleh, Wahai Putri. Apa yang ingin kamu bicarakan? Jika ingatanku benar, Ayanda sempat bercerita kepadaku tentang kuda Wijasrawa. Dan aku ingin menemuinya, Ayah. Apakah boleh? Untuk perihal apa engkau ingin bertemu dengan Buddha Ucai Serawa, wahai putriku? Aku dan Winata sangat berterima kasih kepadanya, Ayah. Karena ia telah memberikan petunjuk mengenai bapak buah-buah telur itu. Dan sekarang menjadi anak kami. Iya, semua itu berkat dewa. Benar, Ayah. Aku dan Winata sangat merasa terhormat jika bisa bertemu langsung dengan kuda Wijasrawa. Menurut Ayah, apakah bisa engkau memanggilkan kuda Wijasrawa untuk kami? Bagaimana ya? Bisa tidak ya? Baiklah, wahai putriku. Akan aku kabulkan permintaanmu. Terima kasih, Ayah. Kalau begitu, aku akan memberitahu kepada Winata mengenai hal ini. Setelah Kadru mendapatkan persetujuan dari sang ayah, ia meneruskan rencana jahatnya dengan menghampiri Winata. Hei Winata, aku baru saja menemui Ayanda. Untuk apa kau menemui Ayahanda, Kadu? Aku menanyakan kepadanya, apakah Ayanda bisa memanggil kuda Wijasrawa untuk kami? Dan Ayanda menjawab bisa. Hah? Kuda Wijasrawa? Bukankah kuda itu yang memberi kita 2 buah telur sehingga kita memiliki anak? Iya, kau benar. Tapi aku mempunyai sebuah taruhan yang akan mempengaruhi nasib kita berdua. Taruhan untuk apa, Kadu? Bisakah kau menjelas? Nanti deh. Menurutmu, kuda Wijasrawa berwarna apa? Kalau menurutku, kuda Wijasrawa berwarna hitam. Tapi menurutku, kuda Wijasrawa itu berwarna putih. Bagaimana kalau kamu kayak gitu? Jika kau benar menebak warna kuda Wijasrawa, maka aku akan menuruti segala permintaanmu. Tapi sebaliknya, jika kau salah menebak warna kuda Wijasrawa, maka kau harus menuruti segala permintaanmu. Bagaimana ya? Apakah kau menyetujui? Kuserahkan semua kepadamu, Dinda. Tapi lebih yakin kalau pemenang. Baiklah, Kadu. Aku terima taruhanmu. Oke. Winata sempat ragu akan taruhan yang ditawarkan oleh Kadru. Tetapi Winata tidak menyadari akan tujuan yang sebenarnya dari taruhan ini. Ada apa, Bu? Ibu terlihat bahagia sekali hari ini. Anakku, aku baru saja membuat taruhan dengan bibimu Winata. Taruhan? Memangnya taruhan tentang apa, Bu? Kami berdua bertaruh siapa yang bisa menebak warna kuda Wijasrawa. Dan bagaimana dengan ibu? Memangnya ibu bisa menebak warna kuda Wijasrawa itu apa? Aku menebak warna kuda itu berwarna hitam. Apa?
Jaga Dewa, ibu, bahkan semua orang tahu bahwa kuda Ucai Srawa itu berwarna putih. Hah? Bagaimana ini? Aku sudah bertaruh kepada Winata dan berkata kalau kuda itu berwarna hitam. Tapi Bu, sebenarnya Ibu bertaruh dengan Bibi Winata untuk apa? Ah, kau tidak perlu tahu. Ini urusan ibu dan bibimu. Ibu perlu bantuan kalian semua. Jadilah anak yang baik dan turuti kata ibu-ibu ini. Perlu bantuan apa, Bu? Pergilah ke kayangan dan temui kuda Ucai Srawa. Semburkanlah api hingga mereka menjadi hitam dan gosong. Kalian bisa melakukan itu kan? Sepertinya merepotkan. Kalian yang pergi saja sana, saudaraku. Aku yang akan menjaga rumah. Hei, tentu saja kau juga ikut. Jangan mengada-ngada. Tapi Bu, itu kan lepasnya para dewa. Memangnya dewa akan mengizinkan kita masuk? Dewa Indra pasti tahu kalau kalian anak dari telur-telur itu. Jadi tidak mungkin kalau Dewa Indra tidak mengizinkan kalian masuk ke kayangan. Ah, kedengaran mudah. Kita kan menyelesaikan ini dengan cepat kan? Benar, saudaraku? Ya, aku sih setuju. Sepertinya kita bisa mencobanya dulu. Kita pasti akan membuatnya kewalahan. Tapi kalian jangan sampai merusak rencana ini. Terutama kau. Jangan bermain-main. Tentu saja, Bu. Aku ini selalu serius. Entah mengapa, kurasa dia akan menghancurkan semuanya. Para naga pun bergegas menuruti perintah ibu mereka menemui kuda Ucai Srawa. Tapi mereka kebingungan karena tidak tahu di mana kayangan itu berada. Jadi bagaimana ya caranya pergi kayangan? Dia itu menolak kita. Kita pasti akan tidak akan masuk oleh dia. Nah, itu juga aku tahu. Tapi bukan itu maksudku, bodoh. Maksudku, bagaimana cara kita bertemu dewa? Kau pikir semudah itu untuk bertemu dewa? Jangan ngomong bodoh. Bodoh. Gak tahu ya, bodoh. Kita akan menemukan solusinya. Ini demi ibu kita. Astaga, sampai berapa lama pun kita terbang, kita tak akan pernah menemukan kayangan. Hei, kalian, lihatlah itu. Dan apakah itu? Aku tidak terlalu jelas melihatnya. Itu adalah kuda Ucai Srawa. Ternyata dia ada di dunia ini. Apa? Kurasa hari ini adalah hari keberuntungan kita. Haha, kan aku bilang. Ini harus dengan tepat. Ayo, cepat, dekati dia. Ayo. Hari ini. Kau bisa mengalahkan dunia itu. Apa yang kau lakukan? Kau sangat memiliki rencana, bodoh. Rasakan ini. Mereka kami. Bagaimana dia bisa di sana? Dia bisa merasakan hawa kudanya. Haha, ini kan disebut berada dewa. Kalau lebih baik menjadi kereta kuda saja. Hei, kau seharusnya memperhatikan sekarang, bodoh. Jagat dewa, datang dari mana kuda hitam ini? Hei kuda, bangunlah. Hei, apa yang terjadi? Bagaimana bisa engkau terbaring lemas di sini? Hei, jawab pertanyaanku. Tidak tahu, ayo kita lihat. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Maaf telah mengganggu kalian semua. Permisi, aku pergi dulu. Bukankah itu kuda Srawa? Apa yang dia lakukan di sini? Apa kamu yakin itu kuda Ucai Srawa? Sudah Bu, aku yakin banget kalau itu kuda Ucai Srawa. Akhirnya, kuda Ucai Srawa tiba di kediaman Resi Kasyapa. Kadru dan Winata telah menunggunya di halaman. Lantas keduanya segera membenarkan sikap untuk menyambut kedatangan sang kuda Ucai Srawa. Udah aku bilang, kuda itu berwarna hitam kan? Selamat datang kuda Ucai Srawa, akhirnya kau datang di kediaman kami. Terima kasih kau sudah datang jauh-jauh dari kayangan hanya untuk menemui kami. Kami berdua ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada engkau, wahai Ucai Srawa. Karena berkat engkau, kami memiliki anak. Tidak Putri, anak yang kalian urus sekarang adalah pemberian dari dewa. Aku hanya perantaranya saja. Jadi berterima kasihlah kepada dewa. Tentu saja, kami akan berdoa dan berterima kasih kepada dewa atas nikmatnya. Semoga dewa memberkati kalian berdua, wahai Putri Resi. Baik, apakah masih ada yang kalian perlukan dariku? Kami kira hanya itu saja yang ingin kami sampaikan kepada engkau, wahai Ucai Srawa. Baiklah, jika tidak ada yang kalian perlukan lagi dariku, aku izin untuk pulang. Sekali lagi terima kasih kuda. Ini sebuah kehormatan bagi kami bisa bertemu langsung denganmu. Dengan senang hati Putri. Selamat jalan Ucai Srawa. Selamat jalan Ucai Srawa. Wah. Sayang sekali Winata, tebakanmu salah. Seperti yang kukatakan. Kuda Ucai Srawa berwarna hitam kan, bukan berwarna putih. Aku menerima kekalahanku, Kadru. Aku siap.
menerima permintaanmu. Katakanlah, aku akan dengan senang hati melakukannya. Aku tidak akan membuatnya sulit, Winata. Aku hanya ingin engkau mengurus semua anak-anakku sampai mereka besar nanti. Hah? Anak-anakmu? Yang berjumlah 9 ekor naga itu? Apa tidak ada permintaan lain, Kadri? Tidak ada. Aku sudah muak mengurus 9 ekor naga itu. Dan lihatlah dirimu, kau hanya dikaruniai oleh 1 ekor elang. Dan bahkan dia tidak pernah memberontak, bukan? Maka dari itu, aku ingin kau mengurus semua anak-anakku sampai mereka besar nanti. Baiklah, aku siap menerima permintaanmu. Oke, terima kasih saudariku. Kaulah penyelamat hidupku. Setelah merasa siap, Winata dan Abhirama mulai merawat ke-9 anak-anak dari kakak mereka. Hei, sini kamu. Tidak mau. Para naga, ayo kita makan siang. Ibu sudah siapkan santapan yang lezat untuk kalian. Ah, tidak mau ah. Masakanmu tidak serak masakan Ibu Kadru. Benar itu. Lebih baik kami berburu sendiri saja. Kalian lupa, terakhir kali kalian berburu, kalian tersesat. Dan saudara kalian terluka. Terserah, aku mau makan daging babi hutan. Dagingnya lebih enak daripada monyet kurus seperti itu. Ibu sering mendapatkan keluhan daripada warga. Mereka bilang hewan ternak mereka banyak yang hilang. Ibu yakin itu ulah kalian kan? Jangan seenaknya menuduh kami, Bibi. Memangnya Bibi punya bukti kalau ternak warga itu kita yang ambil? Benar, untuk apa kita mengambil hewan ternak jika makanan di hutan lebih lezat? Kau jangan bertindak seolah-olah ibu kami, Bibi. Beberapa warsa telah berlalu. Winata dan suaminya terus bersabar merawat para kemenakan hingga tumbuh menjadi naga-naga yang besar dan kuat. Adinda, apa kamu sudah makan? Dari tadi aku mengamatimu, kamu sibuk menangani mereka. Kamu harus jaga kesehatan kamu juga ya. Belum Kakanda, apa boleh buat? Ini semua titah kakakku. Sudah, urusan para naga ini biar aku saja yang menangani. Sebaiknya kamu makan supaya kamu tidak sakit. Baik Kakanda. Sebagaimana saudara-saudaranya, Garuda juga tumbuh gagah dan perkasa. Tetapi melihat sang ibunda yang begitu tegar merawat dirinya, dan juga naga-naga yang acap kali membuat keributan, membuat dirinya merasa geram. Dasar anak-anak tidak tahu untung. Berani-beraninya mereka bersikap tidak sopan pada ibuku. Ibu, maafkan aku jika tindakanku nanti tidak berkenan bagi ibu. Memangnya kenapa Garuda? Apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin memberi para naga itu sedikit pelajaran. Aku tidak terima jika mereka memperlakukan ibu semena-mena. Tapi Garuda, Tolonglah Bu, aku ini sudah dewasa untuk mengerti bagaimana cara bersikap. Jadi kumohon, untuk kali ini saja, jangan cegah aku. baiklah Garuda, ibu tidak akan menghentikanmu. Tapi kamu harus ingat pesan ibu yang satu ini. Utamakan keselamatan dirimu, tidak perlu jadi yang terbaik, karena bagi ibulah kamu harta yang paling berharga di dunia. Baiklah Bu, aku janji atas nama Dewa akan mengutamakan keselamatanku dan pulang dengan selamat untuk menjaga ayah dan ibu. Garuda yang merasa bahwa perangai para naga kali ini sudah kelewatan, memutuskan untuk memperingatkan mereka. Hei, apa yang lakukan di sini, ha? Hei, aku bicara padamu, apakah kamu sudah tidak berfungsi? Ada apa denganmu, sialan? Diamlah, aku tak suka cara kalian memperlakukan ibuku. Suruh saudaramu itu untuk berhenti, maka aku akan ampuni dirimu. Hahaha, kau tidak paham situasi ya? Lihatlah sekelilingmu. Dengarlah, sampai kapanpun kau tidak akan bisa menang melawan kami. Lemah. Hanya ini saja kekuatan sembilan naga. Diam kau! Apa? Bagaimana mungkin? Aku sudah menyempurnakan teknikku. Apa? Aku yakin sudah menggunakan semua tenaga aku. Itu saja kekuatanmu. Tambah, Raja Naga! Aku akui, kau ini sangat kuat. Tapi kamu harus sadar, aku ini jauh lebih kuat. Jangan sombong dulu kau.
Tunggu saja. Ayo, maju. Sepertinya kayak tersisa kita berdua. Dan aku rasa kau yang paling kuat di sini. Jadi aku tahan diri. Ya, kau tak akan menahan diri karena kau akan kuhabiskan saat ini. Ayolah kalau begitu. Hei kamu, ini semua ulahmu kan? Atas dasar apa kamu melakukan ini? Maaf kalau saya lancang, Bi. Tapi aku rasa mereka pantas menerima ini. Apa? Beraninya kamu? Garuda mohon maaf, Bi. Tapi tetap saja, Garuda tidak menyesali perbuatan Garuda. Hei Garuda, jika kamu pikir hidupmu akan lebih baik setelah kamu melakukan ini, maka kamu salah. Aku bisa saja membuat ibumu lebih menderita jika kau tidak menuruti perintahku. Maksudmu apa, Bi? Garuda memang salah karena melakukan perbuatan sebrutal ini. Tapi, kenapa Ibu Garuda harus terlibat lagi? Terserah Bibi. Kamu sekarang harus mencari Tirta Amarta untuk diberikan kepada sepupu-sepupumu. Lantas, bagaimana bila aku menolak? Kamu berani bertanya? Jelas jawabannya adalah kedua orang tuamu tidak akan tenang. Jadi cari sekarang Tirta Amarta jika kamu masih ingin menikmati hari-harimu bersama orang tuamu. Untuk menyelamatkan nasib ayah dan ibunya, Garuda segera mengepakkan sayap-sayapnya demi mencari Tirta Amarta. Ialah minuman para dewa yang dihasilkan dari mengaduk-aduk lautan susu. Sampai ia bertemu dengan Dewa Wisnu. Ya Dewa, apa yang baru saja kulihat? Engkau? Apakah kau Dewa Wisnu? Ya, dan kau pasti Garuda. Benar sekali Dewa, hamba adalah Garuda. Apa yang membawamu ke sini, Wahai Elang? Hamba sedang mencari air suci Tirta Amarta, Dewaku. Tirta Amarta? Untuk apa kamu membutuhkannya? Air suci itu akan menjadikan tebusan untuk membebaskan kedua orang tuaku yang menjadi budak. Budak? Apa yang terjadi kepada kedua orang tuamu sehingga mereka menjadi budak? Garuda pun berusaha menjelaskan keadaan kedua orang tuanya kepada Dewa Wisnu. Ia bercerita perihal kedua orang tuanya yang diperbudak oleh sang bibi. Garuda tidak tega karena harus melihat ibu dan ayahnya bekerja terlalu keras untuk merawat dirinya serta 9 naga yang sudah kelewat batas. Wahai Elang, apa yang telah kau lakukan saat ini menurutku adalah hal yang tepat. Dengan senang hati, aku akan memberikan air Tirta Amarta ini kepadamu. Wahai Dewa, apakah ini sungguhan? Ya, namun aku tidak akan pernah membiarkan air Tirta Amarta ini jatuh ke tangan yang salah. Aku memiliki satu syarat kepadamu. Syarat? Syarat apa wahai Dewaku? Setelah aku memberikan air Tirta Amarta ini, aku mau kau menjadi tunggangan abadiku untuk menjelajahi seluruh penjuru dunia. Apa kau sanggup? Baiklah, hamba berjanji atas nama Dewa akan menjadikan diriku sebagai tunggangan kau dan melindungi keselamatan umat manusia dan menaklukkan dunia baik itu di darat, air maupun di angkasa. Dan aku berjanji akan menemanimu di setiap langkah yang kau pilih, Trivikrama. Setelah mengucapkan sumpahnya, Dewa Wisnu memberikan Tirta Amarta kepada Garuda. Kukira kau akan memintanya untuk membuat patungmu atau semacamnya. Tak kusangka kau akan memintanya untuk menjadi tungganganmu, wahai saudaraku. Bukan hanya kau yang boleh memiliki tunggangan, wahai Indra. Lagi pula, kuda Ucai Serawamu itu sudah melayanimu selama ratusan tahun. Tidakkah kau ingin mencari penggantinya? Tidak, aku rasa dia sudah cukup untukku. Bagaimana menurutmu tentang Garuda? Garuda ya? Dia memiliki potensi yang jauh lebih besar dari yang kuduga, wahai Indra. Tak kusangka, telur yang kau berikan kepada Resi itu kelak akan melahirkan anak seperti itu. Padahal aku sudah sengaja untuk membuat naga itu jauh lebih kuat daripada si Garuda. Tak kusangka dia bisa melampaui para naga-naga itu. Dia merupakan seorang makhluk yang bekerja keras.
Ya, bahkan dia bisa saja menjadi penerusku nanti. Jadi kau sudah yakin untuk memberikannya Tirta Amarta? Aku yakin, Wah Indra. Kau saja yang turun ke dunia. Baiklah kalau begitu, aku pergi lebih dulu. Baik. Belum sampai ke tangan Kadru, Dewa Indra telah merebut Tirta Amarta dari tangan Garuda. Telah kupenuhi permintaanmu, Bibi Kadru. Wah, luar biasa. Kau berhasil menemukan Tirta Amarta. Baiklah, akan kulepaskan orang tuamu. Apa-apaan ini? Ini kamu menunjukkan suara menjagakan dewa. Apa? Dewa Indra, sungguh sebuah kehormatan bisa bertemu lagi denganmu. Senang bertemu kembali denganmu, Garuda. Sudah lama semenjak pertemuan pertama kita. Berikan botol itu kepadaku sekarang juga. Tidak akan. Minggir kalian, minggir. Minggir. Ini adalah hukuman untukmu karena kamu sudah bertindak serakah dan berani memperbudak orang lain. Mulai sekarang, seluruh keturunanmu akan memiliki lidah yang bercabang. Sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berani bertindak semena-mena di muka bumi ini. Ini untukmu, Garuda. Apa engkau yakin hamba pantas menerima ini? Iya, aku sangat yakin. Lagi pula kamu akan menjadi tunggangan Wisnu sebentar lagi. Dan kamu harus menjadi abadi. Hamba mengerti. Tapi sebelumnya, aku ingin berterima kasih. Karena nasihatmu dulu, aku bisa menjadi seperti sekarang. Sama-sama. Kalau begitu, aku pergi lebih dulu, Garuda. Ya, baiklah. Setelah mendapatkan Tirta Amarta dan berhasil mencapai tujuannya untuk membebaskan kedua orang tuanya, Garuda kembali ke Kayangan. Telah tiba saat baginya untuk menepati janji kepada Dewa Wisnu. Hamba sudah siap, Dewa. Akan kuantar kemanapun engkau kehendaki. Kalau begitu, antar aku ke negeri Banyuwangi. Aku ingin mengatakan sesuatu. Baiklah, Dewaku. Tapi sebelumnya mohon maaf. Kenapa engkau harus repot-repot ikut? Aku ingin mengantarkan sebuah telur suci kepada petinggi agama di sana. Baiklah, Dewaku. Akan kuantar kau ke sana. Sejarah akan mengulang kembali dengan sendirinya. Hanya dewalah yang dapat mengatur semesta. Tugas manusia adalah berusaha dan berdoa. Ini bukanlah akhir semata-mata. Dewa Wisnu terus menjalankan tugasnya dalam memelihara kehidupan alam semesta dengan wahananya. Inilah awal perjalanan Garuda.